Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Waalaikumsalam. ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari teman-teman sekalian, peserta sekalian, terkhususnya kepada para narasumber ya pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang, salam sehat selalu, ya, selamat bergabung dan terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya yang insya Allah pada pagi hari ini sangat bermanfaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu peserta yang lain untuk hadir ya dan menyingkat waktu, maka waktu perkuliahan diagnosis TCMC Traditional Chinese Medicine pada kesempatan hari ini saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama sebagai opening ya sebagai pembukaan, di sini telah hadir bersama kita yaitu Dr. Chia Kikiong, SSI, MSI, MPAM, SC, PhD, BAK, AKP, Expert in Flow, ya, yang pada pagi hari ini beliau akan memberikan sedikit pencerahan ya, sedikit penjelasan ya tentang TCMC ya, compare dengan kedokteran konvensional ya sebagai opening di pagi hari ini. Baik, kepada Dokter Kakak, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Gus sebagai moderator. Lama nggak bersuah kita, akhirnya bersuah lagi ya teman-teman sekalian. Saya memperkenalkan diri sekali lagi, nama saya Kikyong. Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini sebenarnya saya dijadwalkan di sesi 2. Hanya saja karena sesuatu dan lain hal, saya akan persingkat, nggak apa-apa ya Gus ya. Materinya saya, jadi saya tidak memberikan materi, tapi saya akan memberikan opening speech ya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang nantinya akan ditujukan, boleh nanti kalau ditujukannya ke saya, silahkan ke pihak panitia penyelenggara, Gus dan Bu Aisyah, mungkin nanti beliau-beliau akan menyampaikan secara langsung kepada saya melalui komunikasi via WA, email, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya tahu bahwa kita di kesehatan tradisional, apapun itu ya teman-teman ya, tapi kebanyakan di sini mungkin dari TCM ya tentu saja. Dari sisi TCM kita ada banyak hal yang dapat kita petik di sini sebenarnya. Kadang-kadang teman-teman saya tahu ya, pasti teman-teman kewalahan nggak kalau misalnya tiba-tiba disuruh pasien datang ke Bapak Ibu sekalian, ya benar nggak teman-teman? Pas datang disuruh apa? Berobat, kemudian kita harus mendiagnosisnya itu atau mengobatinya berdasarkan keterangan dari dokter atau sebelumnya dia sudah pergi ke dokter seperti itu ya. Kadang-kadang kita bingung kan? Ya, contoh seperti ini. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kalau di dalam TCM itu sendiri teman-teman, observasi itu kan merupakan pengalaman ribuan tahun ya. Dan mekanisme aksinya sendiri sampai saat ini belum jelas. Tidak sebaik yang ada di kedokteran modern ya. Kalau di kedokteran modern kan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, kedokteran barat ini memiliki komponen kimiawi, contohnya kalau di dalam TCM misalnya teman-teman menggunakan herbal, entah itu herbal secara TCM atau herbal menggunakan kearifan lokal kita, tentu saja sedikit sekali penelitian yang sampai ke uji klinis ya teman-teman ya. Sehingga
masing-masing kalau kita comparekan, kalau kita perbandingkan antara kedokteran barat dengan kedokteran timur, tentu saja akan berbeda komposisi obat kimiawi dengan herbal itu sendiri. Kemudian proses diagnosisnya dan juga proses pembuktian efektivitas terapi atau tata laksana dan bahkan konsep mengenai sehat itu sendiri berbeda menurut konsep kedokteran barat dan kedokteran timur. Contoh yang paling gampang, di dalam kedokteran timur itu kita banyak menggunakan ini ya, kalau kita melakukan penegakan diagnosis kita ada penggolongan sindrom ya teman-teman. Kalau di kedokteran barat tidak ada penggolongan sindrom, sehingga contoh yang paling gampang datang dengan keluhan pre-diabetes, ya kalau datang ke dokter kita tahu dia pre-diabetes, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan tanya jawab, kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, akhirnya kita dapat oh ini pre-diabetes setelah dilakukan pemeriksaan lab misalkan darah. Tetapi pemeriksaan pre-diabetes ini kalau datang ke kita entah itu sebagai TCM, sebagai akupunkturis ataupun sebagai akupunkturis plus herbal misalkan ya, teman-teman kan pasti tidak akan melihat itu sebagai suatu individu yang pre-diabetes. Tentu saja dengan pemeriksaan Wang Wen Wen Jie 4 cara pemeriksaan tersebut, dari tanya jawab ya, pembauan, kemudian pegang nadi, kemudian pendengaran ya, olfaktori kita pakai, kemudian penglihatan kita pakai, kemudian palpasi kita pakai, bahkan kita lihat lidah, kemudian lihat juga pemeriksaan secara nadi ya. Akhirnya pasien yang datang prediabetes ini tentu saja kalau yang satu datang dengan obesitas ya teman-teman ya, kemudian ada nyeri otot, kemudian orangnya merasa lelah, akan berbeda sindromnya dengan orang yang datang dengan badannya kurus ya, kemudian dia mulutnya kering ya, kemudian ada masalah keringat dingin misalnya, atau di telapak tangannya, telapak kakinya kadang panas, tentu kan berbeda. Yang pertama tadi mungkin kita akan menggolongkannya berdasarkan 4 cara pemeriksaan itu nanti masuk ke defisiensi si limpa plus ada lembab. Tapi pada pasien yang kedua defisiensi yin, tentu saja defisiensi yinnya juga yin ginjal, sehingga teman-teman dari satu pasien ini kita menggolongkannya menjadi 2, yang mana nanti terapinya juga akan tergantung dengan penggolongan yang kita lakukan. Berbeda kalau ke dokter prediabetes, ya udah kita lakukan terapi secara prediabetes. Sudah ada pakemnya istilahnya ya teman-teman ya. Tentu di TCM juga ada pakemnya. Sehingga di dalam kedokteran barat itu kita seringkali menyebutkannya menjadi disease based diagnosis. Jadi diagnosis yang berdasarkan kepada penyakit. Berbeda dengan yang kita lakukan kalau di TCM, tentu saja diagnosisnya ini berdasarkan pasien. Ya, satu penyakit dengan tipikal satu penyakit datang beberapa orang, tentu terapinya akan berbeda-beda. Sebaliknya, satu orang itu dengan beberapa penyakit yang berbeda-beda dapat diterapi dengan teknik yang sama. Kalau di kedokteran timur, kalau di kedokteran barat tidak bisa datang dengan prediabetes, diabetes ya udah diobatin diabetes. Mau yang datang A, B, C, orang A, B, C, ya udah itu aja. Ya. Tapi kalau di kedokteran timur tidak seperti itu, teman-teman. Nah, apakah perbedaan tersebut sebenarnya dapat direkonsiliasikan? Ataukah bila TCM ini kita lakukan proses modernisasi sehingga pada satu titik menjadi valid dan dapat diklaim secara saintifik, sehingga dapat memberikan perspektif baru terhadap pandangan kedokteran barat. Ya, sampai saat ini kan ribuan tahun TCM itu pembuktiannya secara ilmiah itu sangat minim sekali. Makanya dianggap
dan dipandang sebelah mata oleh kedokteran barat. Ya, akan tetapi kalau kita memiliki kemampuan pada akhirnya di sini untuk istilahnya memodernisasi sesuai dengan pandangan-pandangan kedokteran barat kelak kemudian hari, maka dapat disejajarkan. Tetapi saya harus ingatkan, contoh penyakit asma atau penyakit stroke, ya, di kedokteran barat ada stroke. Di kedokteran timur kita tidak mengenal stroke, kita kenalnya cung fung, ya. Cungnya itu tengah, fungnya itu angin, ya, tengah-tengah dalam keadaan angin. Kemudian cungfungnya itu sendiri nanti akan dibeda-bedakan lagi berdasarkan penggolongan sindrom. Dan nanti nusuknya juga akan berbeda kalau menggunakan pendekatan akupunktur. Dan kalau melakukan pendekatan herbal itu juga akan berbeda semua, teman-teman. Jadi, kita harus ketahui bahwa akar dari tradisi kedokteran timur dan kedokteran barat itu sebenarnya berbeda. Sebenarnya kedokteran barat itu sendiri, teman-teman, baru 200 atau 300 tahun yang lalu dikembangkan, ya. Dan ini juga sebenarnya berasal dari pengetahuan-pengetahuan pada Yunani kuno. Ya, Yunani kuno ini juga memiliki kesamaan yang tidak sedikit dengan TCM, ya. Akan tetapi kedokteran barat ini mengalami transformasi dan juga mengalami atau punya konsekuensi revolusi di bidang sains dan teknologi. Makanya sehingga seperti sekarang saat ini. Nah, pengetahuan sejak akhir abad 18 di kedokteran barat itu sendiri, teman-teman, kan baru dimasukkan pengetahuan-pengetahuan mengenai anatomi, fisiologi, biokimia, kimia, biologi. Kemudian pada awal abad ke-20 ini masuk yang sekarang-sekarang baru dikenal tentang biologi molekuler, kemudian imunologi, onkologi, ya teman-teman, ya. Jadi yang ini, metode-metode ini mereka kukuhkan dan dibikin satu protap sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara evidence based. Dan ini tentu saja berbeda dengan TCM yang masih mempertahankan praktik-praktik yang sama sedari awal penemuannya. Jadi tidak berubah sedikit pun, ya. Nah, oleh karena itu di dalam kedokteran timur atau TCM itu, kita dalam memeriksa pasien itu, memeriksanya itu yang tadi sudah saya sebutkan dengan 4 cara pemeriksaan tersebut, akhirnya kita melakukan penggolongan sindrom. Nah, penggolongan sindrom ini tentu saja menjadi tidak terlalu bermakna, ya. Tetapi bermakna ini di dalam kedokteran timur. Contohnya, kita tanya, ada rasa haus apa tidak, untuk melihat apakah dia ada panasnya ekses atau enggak, ya teman-teman, ya. Kemudian pengamatan lidahnya sendiri, bentuk lidahnya seperti apa, adakah bercak sianotiknya, apakah ada selaputnya tebal tipis, apakah warnanya merah atau warnanya kuning. Kalau kuningnya juga apakah kuningnya tebal atau tidak, putihnya tebal atau tidak, kan seperti itu, ya. Apakah ada tapak gigi atau tidak, semuanya itu kita lihat, kita catat. Kemudian juga bahkan sampai kita tanyakan tentang emosinya, ya. Hal-hal tersebut jarang. Kalau dokter datang sudah tahu sakit pinggang, ya sudah sakit pinggang, ya. Kalau berat sedikit, di anamnesis berat sedikit, ya udah kita lakukan pemeriksaannya dengan melakukan X-ray, misalnya ronsen, nanti keluar diagnosis secara ronsennya apa dan dokternya mengikuti, langsung dikasih obat. Berbeda di kedokteran timur, ya, sakit pinggangnya karena apa? Apakah ini gangguannya di ginjal? Kalau kita ngomong gangguannya sakit pinggang ini pasti gangguannya di ginjal, dokternya bingung loh. Dari sisi TCM-nya, ya, kita bilang gangguan ginjal. Dokter yang jadi bingung, ini hubungannya apa, ya? Ginjal sama dengan ini tuh hubungannya apa nanti? Nah, yang seperti itu, teman-teman, bahwa selama 2 dekade ini, ya, 20 tahun inilah, ya, kedokteran modern ini, bukan 20 tahun aja, selama 200 sampai 300 tahun ini mereka selalu memperbaiki diri dalam hal menciptakan inovasi-inovasi dalam teknologi, diagnosis, pengobatan, dan lain sebagainya. Ini mereka punya superioritas, teman-teman, terutama untuk penyakit-penyakit yang sifatnya akut dan sifatnya istilahnya itu mengobati yang infeksius. Contohnya
Yang paling cepat itu kan seperti kejadian saat ini, beberapa tahun yang lalu kita COVID, sampai sekarang COVID sudah berhasil ditangani dengan baik. Nah itu superioritas dari kedokteran barat itu seperti itu. Jadi cepat menemukan penyebabnya, tata laksananya, kemudian sampai surveillance-nya, ya, pencegahannya bagaimana dengan sangat cepat bisa. Akan tetapi ini tidak akan bisa kita lakukan pendekatan ini kalau menggunakan TCM. Sebaliknya TCM itu akan lebih baik dan lebih masuk lagi kalau kita menggunakan pendekatan pada penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif atau kronis, teman-teman. Tentu saja hal tersebut akan lebih baik, ya, karena bagaimanapun juga di dalam tubuh kita itu punya sistem housekeeping, ya, punya homeostatiknya. Nah, apabila hal tersebut tidak dapat diimprove dengan kedokteran barat, tentu superioritas ini menjadi milik dari sisi TCM, ya, teman-teman, dari sisi kesehatan tradisionalnya. Dan juga pemakaian obat-obatan di kedokteran barat itu apabila kan karena sifatnya kimiawi, pemakaian secara long term tentu saja dapat menimbulkan toleransi dan juga resistensi obat, dan tentu saja biayanya juga cukup tinggi. Nah, pandangan tersebut dapat atau pendekatan tersebut dapat dikelola lebih baik kalau kita menggunakan TCM, karena satu, jauh lebih murah, kemudian efek sampingnya jauh lebih kecil. Kemudian ada yang mengklaim, ya, beberapa profesor di luar negeri terutama di Cina mengklaim mereka contoh penggunaan obat untuk hipertensi, mereka menggunakan ramuan atau menggunakan isosorbit dinitrat untuk penyakit jantungnya, teman-teman. Kalau di kedokteran barat mereka mengklaim dengan memakai ini semuanya akan jauh lebih baik, ya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman tahu nggak obat-obat formulasi herbal di TCM itu sampai saat ini belum ada, bahkan cuma sedikit, cuma ada 1-2 yang berhasil di-approve di USA dan di Eropa, ya, apalagi di Indonesia, ya, sehingga kita perlu mengembangkannya lagi, dan kalau bisa kita melakukan pendekatan-pendekatan secara saintifik supaya kita bisa masuk ke cara pandang tersebut. Nah, proses-proses pengembangan obat di dalam TCM ini apabila dapat dilakukan secara saintifik dan uji klinis ini dibutuhkan obat-obat modern, maka proses-proses integrasi kedokteran barat dan kedokteran timur itu bisa dilakukan. Kalau tidak akan bisa. Oleh karena itulah korelasinya antara diagnosis, penegakan diagnosis secara kedokteran barat dan kedokteran timur harus benar-benar dilakukan secara teliti dan dipadu-padankan. Kalau saya sering menyocokkannya dengan kata padu padan. Tidak sama loh, ya, teman-teman. Dipadu-padankan. Tentu saja, karena background-nya sendiri berbeda-beda. Kedokteran barat asalnya berbeda, kedokteran timur asalnya berbeda, apalagi nanti ditambah dengan kearifan lokal, ya, ditambah lagi misalkan dengan pendekatan dari ilmu yang lain, tentu semuanya itu perlu suatu istilahnya kebijaksanaan tersendiri, ya, policy sendiri mengenai hal tersebut. Contoh yang paling gampang di kedokteran timur itu akupunktur. Di sini ada begitu banyak praktisi akupunktur, saya lihat, ya. Kita bicara akupunktur, kita nusuk ini, nusuk itu. Tapi kalau ditanya, Jingluo itu ada di mana? Ada tidak penelitian yang membuktikan Jingluo itu seperti seorang dokter dapat menyebutkan anatomi pembuluh darah, pembuluh saraf, dapat dibuka, diperlihatkan, ditunjukkan. Dan kalau kita bicara Jingluo, meridian LU, dari sini jalannya ke sini, dibuka itu, di mayatnya atau kadavernya dibuka, tidak ketemu, teman-teman. Terus kalau tidak ketemu, kalau kita ngomong sama orang yang hanya berpikiran bahwa ini harus dibuktikan dengan dapat dilihat, diraba dan dirasakan, ya repot. Ya, oleh karena itu pembuktian-pembuktian pendekatan secara kedokteran barat ini punya dilematisnya. Ada beberapa profesor di Cina, ya, tidak setuju mengenai hal ini. Ya, itu biarkan saja. Ya, orang barat, kedokteran barat punya
ilmu mereka sendiri, ya tentu kita juga punya ilmu kita sendiri. Oleh karena itu ada beberapa banyak, meskipun banyak ya penelitiannya, kalau teman-teman baca ya, saya juga melakukan beberapa penelitian, terbukti ternyata orang kalau sakit ini ditusuk ini, saya punya beberapa hak cipta misalnya tentang stroke dan lain sebagainya, tusuk ini kemudian jadi improve penyakitnya, ya. Improve-nya itu apakah semata-mata karena dari akupunkturnya? Ya, kita tidak bisa ngomong juga seperti itu, karena di dalam terapi kita tidak boleh meninggalkan terapi secara kedokteran barat, ya. Kita tidak boleh meninggalkan itu. Akhirnya titik-titik yang ampuh tadi tentu saja harus kita padu-padankan, dan harus ada pembuktian secara ilmiah, maka baru dapat diterima dengan baik. Ya, sejauh ini hanya opini saya pribadi, ya. Sepanjang tidak suitable, maka tidak perlu dipaksakan dalam hal ini dalam penegakan diagnosis. Ya, contoh yang paling gampang adalah, sebelum saya akhiri, misalnya kita lihat aja dari organ ya, kita bicara organ, kita mengenal using, ya. Using itu 5 unsur, salah satu unsurnya unsur kayu, yang mana organnya organ hati dan organ empedu, ya teman-teman, ya. Di situ nanti kalau kita belajar lebih detail, gejala khasnya apa? 1, payudaranya terasa bengkak dan nyeri. Tuh, nanti orang kedokteran barat, apa hubungannya hati itu kandung empedu dengan distensi dari payudara. Kemudian kalau secara emosi, orangnya mudah marah, tidak sabaran. Kok bisa? Hubungannya apa? Nah, kita bisa menjelaskan hubungannya itu kalau kita belajar. Nah, pelan-pelan kita informasikan kepada dokter atau sejawat dokter yang berkecimpung di bidang kedokteran barat untuk sama-sama istilahnya belajar. Kan biasanya begitu, ya, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kayak saya kan seperti Bu Intan atau Dr. Willy, Bu Aisyah, ya, dan yang lain-lain. Selain kita mempelajari kedokteran barat, kita juga mempelajari kedokteran timur. Yang TCM, yang kemudian getolnya di TCM, tidak ada salahnya nanti belajar sedikit mengenai kedokteran barat, sehingga masing-masing akan tahu di mana batas-batas superioritas kita dan di mana batas-batas kita tidak akan bisa mencampur adukan istilahnya itu ini kita, ya, ilmu-ilmu kita. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Mangga, kalau ada yang mau bertanya, saya siap. Terima kasih. Ada 1 pertanyaan tuh, Pak Gus. 1 pertanyaan ini dari Pak Yohanes, ya. Selamat pagi dokter, mau tanya, bukankah sudah ada penelitian modern mengenai jalur meridian? Ethylene blue. Ya. Bahkan bukan pakai ethylene blue saja, Gus. Bukan pakai ethylene blue aja, Pak Yohanes. Bahkan ada yang menggunakan radioisotop, ya, untuk menemukan jalur-jalur tersebut, ya. Akan tetapi hal tersebut belum cukup memenuhi kualitas menurut kedokteran barat, teman-teman, ya. Belum memenuhi. Kan kalau yang lain-lain, misalnya kita bilang ini darah dialirkan melalui pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh, nanti balik lagi ke tubuh kita melalui pembuluh vena, kan bisa dilihat. Nah, arterinya ada, venanya ada. Terus salur sarafnya kejepit di sini, nanti urusannya di sini. Buka, kita kelihatan, kepotong di situ, akibatnya ini. Gitu loh, ya, teman-temannya. Berbeda nanti kalau dengan menggunakan isotop dan lain sebagainya, kita tentu bisa membuktikan itu, tapi pembuktiannya itu belum memuaskan secara ilmiah buat orang-orang yang berkecimpung di kedokteran
barat. Oleh karena itu pembuktian salah satu prosedur dengan menggunakan ethylene blue, menggunakan radioisotop penelitian tersebut perlu kita apresiasi dalam rangka kita ingin sejajarkan ilmu kita yang sudah ribuan tahun usianya ya dibandingkan dengan 300, 400, 500 tahun tentu saja akan ini. Oke, nanti panjang. Silakan nanti dikirim ya Gus ya, dikirim ke Gus ya. Siap. Nanti pertanyaan teman-teman akan diakomodir oleh admin. Oke, terima kasih Dokter Kikyong atas waktunya pada pagi ini. Sampai jumpa lagi Dokter di kesempatan yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Saya izin live ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.